Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Salahuddin Permadi. Saya adalah dosen di program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris, di mana mata kuliah Bahasa Inggris ini diajarkan di seluruh program studi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Dan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah Bahasa Inggris yang ada di Pendidikan Teknologi Informasi. Adapun video ini adalah sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UKT PT bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, dan Assessment yang biasa disingkat dengan DIE, di mana delivery saya akan menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampu ini. Yang kedua adalah Interaction. Saya akan menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah assessment. Saya akan menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di dalam kelas. Saya akan memulai dengan menyampaikan deskripsi mata kuliah ini, di mana mata kuliah Bahasa Inggris itu merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 di seluruh program studi, terutama di program studi Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mata kuliah ini membahas tentang tata bahasa termasuk pronouns, WH question, present tense, past tense, used to, phrasal verb, adjective clause, adjective with ing and ed, reported speech, the or not article, in the name of instruction. Mata kuliah ini juga mempelajari kosakata dan speaking skill. Adapun bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS yang tentunya mahasiswa wajib lulus mata kuliah Bahasa Inggris ini. Mata kuliah ini juga mengasah kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau biasa disebut dengan as a foreign language di dalam perkuliahan. Mahasiswa melatih kemampuan untuk mengungkapkan pendapat tentang situasi terkini, mendengarkan dan menyimak berbagai wacana dan pemberitaan media massa. Juga menyusun proyek kelompok secara bersama-sama dengan mengasah kerjasama di dalam tim. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan di akhir semester, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan reading skill dengan dapat menentukan ide pokok atau main idea dan informasi spesifik dalam paragraf, terutama tentang teks-teks prinsip bahasa Inggris. Mahasiswa juga diminta mampu menulis paragraf dengan menggunakan 4 variasi kalimat. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami dan menggunakan kaidah grammar bahasa Inggris dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu meningkatkan kemampuan berbicaranya atau speaking skill mereka. Adapun materi pembelajaran di dalam mata kuliah ini meliputi ada 13. Yang pertama itu adalah talk about the people in life. Yang kedua adalah talk about the greeting custom. Yang ketiga, explain who people are. Yang keempat, talk about your school day. Yang kelima, talk about your achievement. Yang keenam itu how to make something atau procedure text. Yang ketujuh, say how you feel about the thing. Yang kedelapan itu talk about the music. Yang kesembilan, compare and discuss preference. Yang kesepuluh, mereka akan membahas tentang explain what the film about. Yang kesebelas, talk about countries and government. Yang ke-12, talk about the stories in news. Dan yang terakhir, mereka akan membahas tentang report and interview. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, saya menggunakan pendekatan Student Learning Center dengan kombinasi dengan beberapa metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Kenapa saya menggunakan metode ceramah? Karena dengan penyampaian secara ceramah ini akan memudahkan saya menyampaikan materi dan mahasiswa juga akan mudah menangkap materi yang saya sampaikan. Terus kemudian saya juga menggunakan metode tanya jawab.
Kenapa saya menggunakan metode tanya jawab? Itu karena dengan adanya tanya jawab itu ada interaksi dua arah antara saya sebagai pengajar dan juga mahasiswa. Apabila mereka kurang paham, mereka bisa langsung menanyakan kepada saya, dan juga saya juga bisa mengevaluasi dengan cara langsung bertanya apakah mahasiswa sudah benar-benar paham dengan materi yang sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga, saya juga menggunakan metode pair recording method, di mana pair recording method ini adalah sebuah metode meminta mahasiswa untuk membuat tugas mereka untuk merecord hasil speaking mereka. Mereka berbicara satu sama lain, berdua berinteraksi, namun direkam atau dibuat video seperti itu, dimana dengan ini saya pikir dan berdasarkan penelitian, dengan merecord ucapan atau perkataan mereka ini mengurangi intimidasi di kelas. Artinya mereka lebih pede, lebih percaya diri dalam mengeksplor speaking mereka, dan ini terbukti untuk meningkatkan speaking skill mereka. Dan yang terakhir, saya juga menggunakan metode diskusi atau penugasan untuk mengukur kemampuan mereka. Di setiap akhir kegiatan perkuliahan, mahasiswa saya berikan pertanyaan untuk mengukur pemahaman dari materi yang telah saya sampaikan dengan soal kuis yang telah saya siapkan. Adapun interaksi antara dosen dan mahasiswa bisa dilakukan secara interaktif setiap sesi perkuliahan melalui tatap muka di kelas. Mahasiswa langsung bertanya dan berdiskusi tentang topik yang sedang dipelajari. Selain di kelas, mahasiswa juga boleh datang langsung menemui saya sebagai dosen di mana aja saya berada untuk mendiskusikan tentang pokok bahasan yang sedang dibahas, atau boleh juga melakukan diskusi melalui grup WhatsApp. Sistem penilaian yang dilakukan dengan transparan sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal perkuliahan, yaitu di kontrak perkuliahan. Penilaian yang diakui ada beberapa komponen, yaitu kehadiran atau disiplin itu 10%, tugas dan kuis atau tanya jawab itu 25%, kemudian diskusi itu 15%, dan yang keempat itu ada middle test atau ujian tengah semester itu 25%, dan yang terakhir adalah final test atau ujian akhir semester itu 25%. Adapun keterangannya, kehadiran itu 10% dari 16 kehadiran, 16 kali pertemuan. Terus kemudian tugas dan kuis, tanya jawab itu 20%, itu meliputi tugas yang dibuat oleh mahasiswa melalui video yang mereka unggah di akun sosial media mereka. Kemudian harus ngetak ke saya, di situ saya bisa mengukur kemampuan speaking mereka. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran, ini 15%. Ini berupa kemampuan menyampaikan pendapat, bertanya, menanggapi, tanggung jawab, dan aktivitas pembelajaran lainnya. Keaktifan mereka di kelas juga saya nilai sebanyak di 15% tadi. Kemudian middle test atau ujian tengah semester itu sebanyak 25%, dan final test atau ujian akhir semester itu sebanyak 25%. Dengan kriteria penilaian sebagai berikut. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan. Hello, good morning class. Good morning, sir. How are you today? I'm fine. Okay, I'm very good, thank you. Okay guys, guys, before we are going to start our lesson, it's better for us to pray together. Yeah. Before that, we start pray together. Now, finish. Student, last meeting minggu kemarin kita udah bahas tentang bagaimana mendeskripsikan sebuah tempat, ya. As meeting we have discussed about how to describe a place, and I asked you to make a video to upload in your Instagram account, and I have watched your video. Your video is very good. Okay. Dari bahasan kemarin tentang deskripsi tempat, apakah ada yang masih belum dipahami, teman-teman semuanya? Is it clear? Yes. Clear. Okay, Alhamdulillah that is clear. And today we will continue our lesson again, and today we will discuss about how to make something. How to make something, or even text, we say that is procedure text, yeah.
This is the sixth meeting with me again, Ade Permadi, and today we will discuss about procedure text. Yeah, do you know, guys, what is the procedure text? Is anyone know what is procedure text? Ada yang tahu procedure text? Oke, langkah-langkah atau the step membuat sesuatu, cara membuat sesuatu. Oke, that is, masih ingat ya? Still remember what is the procedure text? Ya, procedure text in English we say procedure text is a text that explain, inform, or help the reader or how to make or use something. Jadi dalam bahasa Indonesia tuh kita kenal procedure text itu adalah sebuah teks di mana teks itu menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu, or we can say in English how to make something or how to do something. Ya, how to make something or how to do something. The example like this, when we make noodle, ya, how to make noodle, how to cook noodle, bagaimana cara memasak mie instan. Kan dalam memasak mie itu kan ada step-stepnya nih, ada bahan-bahannya, ada stepnya. Misalkan memasak mie itu yang diperlukan adalah mie-nya, terus air, terus ada spoon, apa lagi? Spatula, ada kompor, stove. Nah, itu adalah salah satu ciri daripada procedure text, cara memasak atau cara membuat sesuatu. Ada dua jenis procedure text. Yang pertama itu how to make something, yang kedua itu how to do something. For example like this, how to operate a computer, bagaimana cara mengoperasikan komputer. For example, for the first one we have to turn on the computer, and then you have to choose what is the application that we have to use in computer. Itu adalah step atau langkah-langkah dalam melaksanakan atau mengoperasikan komputer. Nah, sesederhana itu teman-teman, sesederhana itu procedure text itu adalah bagaimana cara kita melakukan sesuatu atau bagaimana cara kita mengoperasikan sesuatu. Itu sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan teman-teman? Jelas ya? Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Tujuan, what is the purpose? Kenapa procedure text itu ada? Sebagaimana minggu kemarin ada descriptive text, tujuannya apa? Nah, ini procedure text. Procedure text itu tujuannya adalah the purpose of procedure text is to show how something is made or used or done through square of steps. Jadi procedure text itu tujuannya adalah untuk menggambarkan sesuatu atau menunjukkan sesuatu, bagaimana sesuatu itu dibuat, bagaimana sesuatu itu dilakukan, atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan, seperti itu. The simple way, saya lihat sekarang ada banyak sekali di sosial media. There are many videos in social media that someone make a tutorial. For example, tutorial how to use hijab, how to use makeup, how to use everything. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada procedure text. Sering ya lihat video-video tentang tutorial makeup, tutorial membuat apa gitu. Masak juga sering ya. Nah, itu adalah salah satu contoh. That is one example how to do or how to make something. Ya, itu adalah procedure text. Okay, that is the purpose of the procedure text. Next is structure atau tata bahasa dalam procedure text, ya. Dalam procedure text itu ada aturan-aturannya. Apa aja aturannya dalam procedure text? Yang pertama, we have to think or we have to decide what is the purpose that we have to do. What is the goal? Ya, goalnya dulu. Tujuan. Ini aturannya itu, tujuan dulu di atas, goal, apa yang mau kita lakukan harus kita sampaikan dulu. Terus kemudian, apa sih goal itu? Goal itu adalah merupakan struktur teks, prosedur yang menjelaskan maksud dan tujuan. Ya, purpose or the goal, what we have to do. Itu yang pertama. The second one is material. Ya, bahan-bahan. Apa aja bahan-bahannya?
In material there are two. The first one is material, and the second one is the tool. Bahan dan alat. Ya. Look at the example. Material merupakan struktur teks prosedur yang menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya. And the last one is steps, cara atau langkah. Ya. Struktur teks prosedur berikut adalah step yang berisi langkah-langkah atau instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. But remember guys, ini strukturnya seperti ini. Ada 3. Yang pertama tadi goal, yang kedua adalah material or the tools, and the last one is steps. Yang ketiga. Tapi ingat, di sini perhatikan, sorry. Yang pertama goal, material, dan yang selanjutnya adalah step. Ini dalam perencanaan. Tapi ketika dalam pelaksanaan, ini kan dalam perencanaan. Ya, perencanaan itu satu, menyiapkan ini, baru ini langkah-langkah. Tapi ketika kita ini dalam pelaksanaan, ini pelaksanaan saya bilang pelaksanaan. Terus bagaimana ini pelaksanaan urutannya 1, 2, 3 ya. Tapi bagaimana dengan perencanaan? Tentu sesuatu something we have to make a plan first. Before we do that, we have to make a plan ya. Dalam perencanaannya dibalik 1, 2, 3. Why I say like that? Because gini teman-teman, ketika kita merencanakan, kita harus tahu dulu kita bisa nggak melakukannya. Ya, waktu pelaksanaan ini yang pertama, tapi perencanaan ini dulu. Misalkan masak mie, kita tahu dulu tuh masak mie itu seperti ini, baru direncanakan siapkan bahannya. Setelah itu baru selesai hasilnya dapat. Ya, jadi kebalik. Ketika perencanaan itu dibalik dengan pelaksanaan seperti itu. Is it clear, guys? Oke. Next, kaidah kebahasaan prosedur teks. Nah, tentu ada kaidah dalam kebahasaan prosedur teks, ya. Yang pertama, kaidahnya adalah menggunakan simple present tense. Masih ingat dong? Do you remember what is the simple present tense? Ya, ciri-ciri dari simple present tense masih ada yang ingat? Menggunakan kata kerja pertama. Oke, menggunakan kata kerja pertama. Contoh misalkan kata kerja pertama eat, drink, cut, apa lagi? Cook, apa lagi? Sit, read, write. Kalau kata kerja kedua masih ingat? Eating. Bukan eating dong. Eat, Eaten. Ya, bentuk ketiganya eaten. Nah, untuk kaidah ini, procedure text atau how to make something, itu semuanya kita menggunakan kaidah simple present. Ya, simple present. Kata kerja pertama saja. Kita tidak menggunakan kata kerja kedua, tidak menggunakan kata kerja ketiga, tidak juga menggunakan linking verb yang pakai ing itu, kita nggak pakai itu. Kita semuanya pakai simple present. Ya. Nah, yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentence. Contoh misalkan namanya tutorial ya, the name of tutorial, we have to tell what we have to do. For example, when we cook bread noodle, for the first one, turn on the stove, put the water, and then shock the sauce seperti itu, and cut the onion, and put the onion in the bowl, misalkan seperti itu. Itu semuanya adalah kata kerja pertama yang maksudnya adalah perintah seperti itu, ya. Yang di dalamnya adalah kalimat perintah. Tentu tidak mungkin kan kita menggunakan kalimat perintah. It's impossible we will make imperative sentence. We are using second verb or
third verb itu nggak bisa kita gunakan kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Tentu imperative sentence itu pasti menggunakan simple present, ya semuanya. Makanya teks ini tuh mudah, gampang, ya. Yang ketiga, we have to use conjunction atau connection. Kata penghubung. Kata penghubungnya gampang. And then, after that, and everything. Yang penting menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Seperti itu. Nanti saya kasih contoh. After this, I will give you an example. What is the procedure text is. And then, we have to use adverb, kata keterangan. There are two adverbs that we have to use in this part or in this how to make something. The first one we have to use adverb of time, and the second one we have to use adverb of manner. Kata keterangan waktu dan kata keterangan keadaan. Betul. Contoh keterangan waktu tuh seperti 3 minutes, 1 day, 3 hours. Nah, seperti itu. Itu adalah keterangan-keterangan waktu yang bisa kita taruh di belakang. For example like this. Boil the water. Atau gini nih. Put the water on the stove 3 minutes. Nah, 3 minutes itu adalah adverb of time. Ya, kata keterangan waktu. Ada lagi manner. Yang adverb of manner itu adalah keterangan keadaan. Di situ dia mengatakan kayak put it slowly. Nah, slowly. Yes. Much itu keterangan jumlah, no, kita nggak menggunakan itu, tapi nanti ada yang penjelasan untuk keterangan jumlah itu, ya. Itu tadi kaidah kebahasaan. Therefore, saya ulangi lagi, therefore yang pertama we have to use simple present tense, and then imperative sentence, and then connective sentence, and the last one adverb. And adverb there are two, adverb of time and adverb of manner. Ya, clear? Jelas ya? Tapi sejelas-jelasnya kalian, tentu lebih jelas kalau kalian melaksanakannya. Is it right? Learning always by doing. This is the example. How to cook simple fried rice. I'll try it first. First, a plate of cooked rice, 2 eggs, 1 teaspoon of salt, 2 medium onions, chopped, 1 clove of garlic, chopped, chili powder, a tablespoon of tomato sauce, and the last one, 1 tablespoon of vegetable oil. Nah, itu untuk ingredient, bahan-bahannya, ya. Terus yang kedua adalah tools. Apa tadi tools? Alat, betul. Alat. The first one is frying pan. The second one? Stove. The third? Spoon. The fourth? Spatula. And the last one? Okay. Tahu artinya? Tahu. Jelas ya? Gampang kok bahasa Inggris, ya. Because bahasa Inggris is easy. Yang selanjutnya, step how to cook fried rice. This is the important thing, the step. Okay, the first. Heat a medium pan and pour vegetable oil. Okay, heat the medium frying pan and pour the vegetable oil. Okay, number 2. Okay, after it heated enough, jadi bacanya gitu. After it heated enough, add the garlic, onion, and chili. Okay, yang ketiga. Okay, yang keempat. And the egg is stable is until cook. Oke, itu tadi cara bacanya semuanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? I have question, sir. Oke, apa pertanyaannya?
how to spell number in procedure text. Oke, good question. Bagaimana cara menyebutkan nomor ya? Ya, there are especially in procedure text, we use ordinate number. Ordinate number tuh yang first, second, third, fourth, sampai the last. Bukan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan. Tapi yang ordinate number yang first, second, third, fourth, fifth. Nah, yang itu ya. Oke, clear? Any other question? Gimana kita membedakan ordinate number sama yang lain, kayak penggunaannya? Misalkan ini kan di sini kan misal kita menentukan tangga atau kita menentukan anak keberapa atau tanggal keberapa, kan kita nggak tahu tuh penempatan ordinate number tuh di mana. Oke. This is give applause for the question. Jadi gini, ordinate number itu ditunjukkan kepada step-step atau langkah-langkah kita melakukan sesuatu. Tentu itu kita yang menentukan sendiri. Kan langkah-langkahnya, our the step, we know. Kita yang tahu. Jadi kita yang menempatkannya. This is the first, this is the second, this is the... It's impossible. For example like this. When you make a fried noodle, yang pertama-tama kali kamu lakukan adalah, misalkan nih contoh yang salah, kamu melakukan menaruh telur duluan di piring yang udah siap, kan itunya belum matang, ya kan? Nah, seperti itu, gitu ya. Oke, any other question? Please, Okay, is it clear? Clear ya? Okay, that is the explanation from me. Okay, is it clear? Clear. Okay, guys, any other question? No question. Okay. Enough, sir. So, for the task, you have to make a procedure text, of course, with your friend. You have to choose one of your friend to make a procedure text. Read the procedure text first, but you have to make it in video. See, you have to make it in video. And then you create the best video, and then you have to upload it in your Instagram account. And then you have to make it first the script or the text like this, and then you have to come to me. We correct it together, and then you have to make it in your house. Make it video, the tutorial, whatever do you want to do, for example how to cook or how to make something or everything, the important thing that is in procedure text, yeah. Upload in Instagram account, and the last for the last time is next week's. I will wait it, and do not forget tag in my Instagram account, yeah. Okay, thank you. There is no question? Nothing. Okay, I think that's all for today. I hope you enjoy my English class, and I still waiting for your task in Instagram account. Thanks for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video ini saya buat tentang deskripsi mata kuliah yang saya sampaikan dan juga kegiatan belajar dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.